BKKBN, jumpa lagi bersama saya Cynthia Tengens. Dan hari ini saya sudah ditemani oleh seorang psikolog anak, remaja, dan keluarga, yaitu Kak Irma yang cantik. Hai Terima Cynthia. kasih sudah hadir di sini. Terima kasih undangannya. Ya, dan hari ini kita akan membahas banyak sekali ya. Tapi kurang lebih tema kita untuk pada hari ini adalah remaja yang kaya dan berakhlak. Dan menjadi kaya ini nih Kak Irma, pasti kan impian semua orang. Pastinya. Saya, Kak Irma, maupun teman-teman yang ada di rumah gitu kan. Tapi apa sih yang bisa membuat kita menjadi kaya dan memungkinkankah kita menjadi kaya di bawah usia 30 tahun? Oke. Jadi kalau kita bicara kaya nih, Cynthia, sebenarnya kan balik lagi ada konsep ya. Konsep kaya itu seperti apa? Jadi kaya itu kan sebenarnya mindset sebenarnya. Karena ada yang kaya secara finansial, tapi ternyata dalam hal sikap ternyata nggak kaya tuh, ya kan? Masih miskin attitude-nya. Tapi ada juga yang memang secara perilakunya kaya, tapi mungkin secara finansial mereka harus berjuang. Jadi kaya ini tentunya relatif sekali ya, Cynthia. Jadi memang perlu kita untuk memahami, memang sebagaimana orang-orang tahu bahwa kaya itu pasti relasinya dengan keuangan, harta, lalu kemudian juga kaya dengan pengalaman itu juga sebetulnya adalah bentuk konsep dari kekayaan itu sendiri sebenarnya. Gitu. Jadi secara konsep kaya ini banyak sekali banyak ya. hal, betul. Tergantung bagaimana kita sendiri juga menghargai proses yang sudah kita Ya, jalani. betul. Nah, betul. Aku pengen tahu nih Kak Irma, kalau misalkan kita masih di umur di bawah 30 tahun, kemudian ingin sukses lah secara finansial, tahap-tahap apa saja sih yang harus kita lakukan? Oke, jadi kalau sekarang nih banyak yang kita lihat ya, influencer ya, terus kemudian mereka yang muda, kaya, berprestasi ya. Jadi kayaknya tuh semua orang, semua remaja, semua pemuda kayak pengen banget ya. Jadi rich under 30 lah istilahnya gitu ya. Jadi untuk bisa kaya, untuk bisa sukses sebetulnya banyak aspek ya. Jadi kita ada yang namanya soft skill, ada yang juga namanya hard skill. Jadi kalau soft skill itu kan terkait dengan bagaimana sih misalnya kita berkomunikasi. Ya itu termasuk soft skill. Jadi memang kalau kita bicara terkait dengan generasi milenial, remaja masa kini, dan potensi nanti untuk berkembang di masa depan, terutama di industri 4.0, jadi memang soft skill yang terkait sama kemampuan komunikasi, adaptasi gitu, terus kemudian bagaimana fleksibilitas berpikir. Nah itu kan relasinya dengan kreativitas, dengan imajinasi, lalu kemudian juga akhlak, attitude. Nah itu menjadi hal penting ya. Lalu kemudian juga akademik penting, tapi kalau itu tidak didukung dengan aspek-aspek soft skill tadi, tentu dia akan bisa jadi sukses dan kaya di bawah usia 30 tahun gitu. Dan yang satu juga nggak pantang menyerah sih, itu yang paling penting. Karena kalau sekarang kan banyak sekali yang serba instan nih, Cynthia ya. Jadi terkenal, kaya, instan, jadi nggak pakai proses yang panjang. Nah, biasanya mentalnya nggak siap tuh, Cynthia, gitu. Benar sih, kadang kita melihat orang lain terlihat hidupnya sukses, terlihat hidupnya kaya, padahal kita juga nggak tahu proses yang dijalani sama orang itu seperti apa ya. Kita mungkin kadang terlalu cepat untuk menjudge dari luarnya saja. Wah dia kaya, wah dia hebat, saya juga mau seperti dia. Tapi nggak tahu langkah-langkah di belakangnya itu seperti apa. Perjuangannya seperti apa. Nah Kak, tadi kan Kak Irma sempat menyebutkan juga industri 4.0, di mana sekarang teman-teman di rumah juga sobat BKKBN, saya yakin sudah tahu ya, banyak hal sekali yang mudah viral saat ini. Dengan sosial media, baik Instagram, YouTube, maupun media-media lainnya. Nah sekarang juga kan banyak, bahkan nggak cuma remaja ya, anak-anak kecil yang masih SD, itu pun yang pengen jadi YouTuber atau vlogger, beauty blogger, macam-macam. Nah, kalau menurut Kak Irma itu sebaiknya dijadikan hobi saja atau memang
bisa kita jadikan sesuatu yang serius dan dijalani sungguh-sungguh. Ya, sekarang kita ngomongnya soal profesi masa depan sebenarnya Iya. ya. Jadi kalau kita tuh di zaman dulu banget rasanya profesi itu sepertinya terbatas ya. Jadi misalnya ya dokter, insinyur, tentara ya. Jadi memang konsep profesi di zaman dulu itu memang belum terlalu berkembang seperti sekarang. Nah, karena sekarang sudah eranya digital, teknologi, kemudian juga rasanya semua ada di genggaman kita karena gadget on hands ya. Iya, Gadget betul tuh ada di sekali. tangan, kemana-mana di tangan, sehingga memang ada banyak sekali sebetulnya kesempatan-kesempatan baik yang bisa kita maksimalkan dengan penggunaan gadget ini. Nah, Iya. kalau kita bicara tadi hobi bisa nggak menghasilkan, bisa Kak membuat orang sukses? Bisa banget gitu kan. Jadi, memang yang paling tepat adalah hobi yang bisa menghasilkan ya. Betul, Dan menyenangkan ya betul, sepertinya jadi ya. rasanya nggak ada beban. Betul. Cuman balik lagi ketika kita menjalankan hobi, kita kan pasti memang kadang-kadang punya idealisme gitu. Kemudian kita juga pasti punya tujuan tertentu. Jadi kalau misalnya kita menjadikan hobi kita sekarang yang terkait dengan misalkan kita pengen jadi konten kreator, pengen jadi vlogger, yang kita tuh jadi punya tanggung jawab kepada orang lain yang melihat kontennya seperti apa sih, bermanfaat atau tidak, ada pengembangan dirinya nggak gitu. Jadi sebetulnya remaja sekarang atau pemuda di zaman sekarang kalau kita lihat ke depannya variasi pekerjaannya sangat banyak, sangat luas dan bisa mulai dari hobi-hobi yang mereka sukai. Kalaupun nanti dia mau jadi dokter, mungkin dokter yang vlogger ya, Betul. jadi konten kreator atau YouTuber itu bisa aja sebenarnya. Kak Irma, kalau tadi kita ngebahas semua orang pengen sukses, kemudian di masa-masa saat ini nih pasti orang berpikirnya ketika aku viral, aku akan terkenal, otomatis aku juga akan sukses. Apakah hal itu juga bisa berjalan seperti yang mereka pikirkan? Ya, jadi kalau di psikologi tuh ada yang namanya copycat syndrome. Nah, jadi copycat, tahu kan ya copycat gitu. Iya. Jadi melihat, kemudian dia meniru, ya kan. Jadi sindrom-sindrom ini nih secara psikologi sosial ini benar-benar sangat mudah sekali. Apalagi kalau kita bicara remaja, pemuda, itu kan konsep berpikirnya kadang-kadang belum bisa memikirkan sebab akibat nih, Iya. gitu ya. Jadi kalau saya ngelakuin ini nanti efeknya apa ya ke depan? Kalau saya berbuat ini apakah nanti ada dampak positif atau negatif? Nah, itu sebetulnya yang jadi PR kita sama-sama sih. Jadi PR-nya guru di sekolah, mungkin PR-nya kita orang tua sudah pasti, kemudian organisasi-organisasi pemuda, terus seperti BKKBN seperti ini untuk memberikan edukasi kepada para remaja, para pemuda. Kalau misalnya ingin memberikan dampak yang baik, ya viralkanlah yang baik-baik gitu. Apalagi kalau sekarang kan namanya digital footprint ada ya gitu. Nah, ini yang sebetulnya kadang-kadang perlu untuk dipikirkan karena ketika kita membuat sesuatu yang dampaknya negatif, viralnya karena negatif, itu kan pasti digital footprint-nya sampai kapanpun nggak bisa hilang gitu. Jadi dengan nyari nama aja keywordnya keluar deh semua yang mungkin 15 tahun yang lalu yang pernah dia lakukan gitu kan. Nah, nanti bisa berdampak juga pada dirinya sendiri dan pada dia nanti kalau sudah berkeluarga. Nah, maka kenapa viral-viral ini kenapa sih nggak dibuat aja sesuatu yang baik gitu. Jadi misalnya yang donasi, ini karena kita lagi di pandemi ya sekarang. Nah, banyak juga kan tuh influencer yang memang donasi, terus kemudian dia post, lalu ada efek domino, orang lain mengcopy, melakukan. Nah, itu kan sebenarnya sebuah gerakan yang sangat positif, gitu Cynthia. Betul, influencer disebut influencer karena mereka bisa menginfluence banyak orang ya. Jadi sebagai influencer juga harus membuat konten-konten yang viral itu adalah hal-hal baik. Positif, Hal betul. positif. Jadi yang di-copy juga hal-hal Yang positif. Karena kita nggak pernah tahu viewersnya mereka ini usianya berapa gitu. Karena kalau sekarang SD aja dan nggak cuma di Jakarta, di pelosok-pelosok provinsi-provinsi yang lain yang di kabupaten kecil-kecil itu mereka kan pinter-pinter juga ya bikin vlog ya anak-anak SD. Karena apa? Ada yang ditiru. Yang ditiru siapa? Udah pasti mereka yang influencer, yang followernya ribuan, jutaan. Nah, berarti memang
tanggung jawab moral daripada mereka yang memang melabelkan dirinya sebagai influencer itu adalah tanggung jawab yang sangat besar. Dan rata-rata mereka memang masih muda-muda kan Cynthia. Nah, itu yang muda kadang yang berjaya. ya, yang tua kadang-kadang jadi pengen ikut juga, atau yang kecil-kecil juga. Boleh banget. Bahkan lucu-lucu banget sih sekarang juga yang tua-tua juga ada yang ibu-ibu kemudian bikin video masak. Baik anak-anak kecilnya juga. Bikin slam dulu kan dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sebuah hal yang produktif, baik, tapi balik lagi seberapa ingin kita memberikan dampak, karena tadi si digital footprint itu akan kapanpun akan bisa terdeteksi gitu. Terekam terus ya. Betul. Baik. Jadi pokoknya intinya don't make stupid people famous. Betul. Kan maunya begitu. Betul. Dan menurutku don't make stupid thing famous juga. Iya, betul. Karena tadi kita nggak pernah tahu dampaknya akan sebesar apa. Betul. Ya. Lalu perasaan orang-orang yang melihat itu seperti apa, emosi orang yang menonton seperti apa. Jadi kalau kita ingin memberikan dampak yang baik, dampak yang positif, ya benar-benar harus dipikirkan sih kontennya, lalu kemudian kalaupun mau diviralkan seberapa nanti bisa mencapai viralitasnya, ya kan, sehingga baik dianya sendiri sebagai pelakunya itu juga akan terus berpikir yang positif, produktif gitu. Ini kan dari sisi si influencernya ya, atau orang yang membuat konten. Tapi kalau misalkan Kak Irma melihat dari sisi netizen nih, misalkan, karena kan seorang influencer membuat konten tanpa ada netizen tidak akan viral. Betul. Nah, kadang tuh netizen juga suka hal-hal yang mohon maaf negatif, dan mereka suka mengelulukan hal itu, baik menghujat ataupun membagikan kembali ke teman-temannya, makanya hal tersebut jadi viral. Kalau menurut Kak Irma, kita sebagai netizen juga menanggapinya harusnya seperti apa? Ya, pertama sih memang tentu kita harus bijaksana ya. Nah, untuk mencapai kebijaksanaan sebagai seseorang, sebagai individu itu memang perlu proses ya. Dan biasanya pengaruh teman bergaul itu menjadi sangat penting. Jadi kalau dia memang terbiasa bergaul di lingkungan yang seringkali misalnya mengkritisi, menjudge, lalu kemudian memang seringkali melihat orang lain tuh rendah, lalu nggak ada kegiatan positif lain, tentu akan berpengaruh dengan si pribadi netizen itu sendiri. Pada saat dia komen, ya sudah otomatis mungkin jadi mempengaruhi ke arah yang negatif. Nah, kalau ada orang lain yang melihat, sekuat dirinya untuk bisa tidak mempengaruhi, jadi tidak terpengaruh yang negatif baik ke orang lain maupun ke dirinya sendiri. Jadi sifatnya mengabaikan aja sebenarnya kalau ada hal-hal yang negatif. Nah, balik lagi juga kepada kontrol diri sebenarnya. Jadi kan kalau kita sebenarnya punya kemampuan untuk mengendalikan diri ya. Jadi bagaimana kita bisa menjadi netizen yang bijaksana. Jempolnya untuk jempolnya jangan julid gitu ya.